saya mengingat itu ada pernyataan Pak Surya Paloh ya. Ya. Ada Pernyataan di mana nih? di Kongres. Oh, di Kongres ya. Penutupan Kongres itu ada mengatakan bahwa soal petualang politik itu yang dimaksudkan siapa? Saya atau Ahmad Ali atau yang lain? Kalau saya rasanya tidak pernah merasa. Karena saya nggak pernah menjadi petualangan politik di situ. Ya. Saya nggak pernah menggunakan jabatan saya untuk memperkaya diri saya. Ya. Saya nggak pernah menggunakan partai politik, partai Nasdem untuk mencari harta. Ya, ya. Saya masa di partai Nasdem sudah memiliki harta. Ya, ya. Sudah sebagai pengusaha. Sudah sebagai pengusaha. Jadi saya nggak pernah merasa mungkin Pak Surya sedang mengingatkan dirinya. Iya. Ya, mengingatkan dirinya dan kader-kader yang lain. Otokritik lah. Ya, otokritik. Jadi kalau marah mungkin sedang marah pada dirinya sendiri. Kan? Iya, iya. Ya, saya kira bagus lah kalau orang mau marahin diri sendiri. Iya kan? Supaya karena kalau sering membuat pernyataan, pada akhirnya banyak orang nggak nyaman. Iya kan? Iya. Kan harusnya ya saya mengapresiasi Bang Surya mau melakukan autokritik seperti itu. Iya, iya. Karena partai ini nggak bisa dibangun lagi dengan ketokohan. Partai itu ke depan kalau mau ingin besar, semakin bagus, itu harus dialektika harus kita letakkan di atas meja untuk pikiran itu harus kita diskusikan. Iya, iya. Kan di partai itu kan orang respect, nyaman. Iya, iya. Ya? Nah, bagaimana kemudian antara perkataan, perbuatan itu harus selaras. Iya. Seperti yang selama ini dicontohkan oleh Pak Surya, gitu kan? Iya. Kalau kita dengar di atas panggung politik, nasionalisme, idealismenya kan luar biasa kan? Iya, iya. Saya berharap itu bisa terjaga terus. Sekali lagi, saya yakin betul itu bukan untuk Bang Sulfat, bukan untuk saya. Dan bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Kan? Ini hanya sebagai satu pengingat. Iya, iya. Maka memang banyak orang menafsirkan, oh itu untuk Ahmad Ali kan? Iya. Tapi bagi saya sih tidak perlu merasa. Iya. Kalau toh itu dituduhkan kepada saya biasa-biasa saja. Karena saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Toh kan pada akhirnya kan Nasdem ikut mengusung Ahmad Ali sebagai cagup juga kan? Loh iya dong, masa iya? Dulu Pak Surya bilang ini kader terbaik, kan sampai Pak Jokowi yang minta izin kepada beliau untuk saya maju gubernur 2020. Iya. Saya masih ingat itu kata Pak Surya begini, Pak Presiden, saya tidak bisa membayangkan partai ini tanpa Ahmad Ali. Wah, kan artinya baik itu kan harusnya dimaknai sebagai nilai. Iya. Bukan kepentingan. Dan saya yakin Pak Surya menilai saya saat itu bukan kepentingan, tapi karena nilai. Iya, iya. Betul-betul Ahmad Ali. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah merasa. Kalau toh itu dituduh kepada saya, yang dimaksud itu saya nggak pernah berkecil hati. Iya, iya. Karena itu juga untuk mengingatkan saya. Tidak penting juga sih itu. Ya kalau kakak mau nasihati adik itu kan hal yang biasa-biasa saja. Gitu? Iya. Dan saya kan menjadi wakil ketua di Partai Nasdem. Iya, iya. Menjadi ketua fraksi. Saya cukup banyak tahu tentang Partai Nasdem. Ya, saya juga lebih tahu bagaimana sepak terjangnya Ahmad Ali di Partai Nasdem. Ya. Tapi kan itu adalah pengabdian kita memang sebagai kader kan. Iya, iya. Kalau sudah hari ini tidak lagi dibahas sebagai pengurus, karena memang saya memilih maju sebagai calon gubernur. Ya. Dan memang apa yang diucapkan tadi sebelumnya bahwa kita tidak membangun kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan kawan. Itu kan memang Ahmad Ali sudah membuktikan di Nasdem. Tidak pernah misalnya mengutamakan orang untuk caleg. Mengutamakan keluarga dan kawan-kawan dekat kalau tidak berkualitas untuk menjadi caleg, ya kan, untuk menjadi atau apapun lah. Jadi saya kira selektivitas yang dilakukan itu luar biasa. Betul. Itu juga pelajaran. Buat saya juga mengambil pelajaran ya. Apa yang dilakukan Ahmad Ali di Nasdem. Memang sih banyak pertanyaan. Kenapa tidak lagi masa pengurus? Ya, pertama
pasti karena sudah berakhir masa jabatannya kan, masa baktinya kan, satu periode. Terus kedua, ya mungkin saya tidak berhasil. Iya. Saya gagal membangun sistem kepartaian sehingga di luar ekspektasi lah kira-kira. Atau kita anggap juga ada regenerasi lah. Ya memang juga ada regenerasi, dan di sisi lain ya itu objektivitas menurut saya mengapresiasi itu karena memang, dan saya itu juga sesuai keinginan saya. Iya. Bahwa ketika saya memilih maju menjadi calon gubernur, maka konsekuensi yang saya maksud tadi di episode pertama tadi, meninggalkan kenyamanan di Jakarta, yaitu saya memilih ke daerah, saya nggak mungkin dong bisa berkonsentrasi di partai. Artinya waktu saya kan habis di daerah saya. Itu kalau nggak salah waktu Victor Laiskodat jadi gubernur seperti itu juga ya? Ya seperti itu. Jadi bagi saya itu hal yang biasa. Jadi tidak ada pembuangan, tidak ada yang saya tidak pernah merasa dibuang atau tidak dibutuhkan, tidak sama sekali. Tapi karena memang itu pilihan saya. Jadi tidak bisa saya memilih rasa mempertahankan posisi terus kemudian meninggalkan tanggung jawab, tidak bisa itu. Tapi kan waktu pencalonan Anies, ingat saya ya, sebagai capres itu kan yang paling terdepan itu adalah Ahmad Ali ya, yang artinya mempersiapkan segala sesuatu, kampanye dan lain-lain gitu ya. Kan itu kan partai. Maka itu luar biasa kan? Ya. Artinya karena partai menugaskan saya mengerjakan yang sungguh-sungguh. Ya. Bahwa hasilnya sekali lagi kita tidak pelajaran untuk kita semua bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Ya kan? Jadi tidak boleh kemudian kita melihat hasil, tapi proses. Harusnya itu kita lihat sebagai satu proses kan? Proses, kita bekerja bersungguh-sungguh. Ya mungkin di mata ketua umum itu tidak maksimal. Tapi bagi saya itulah yang bisa saya persembahkan. Dan saya mendampingi Anies, sekali lagi itu adalah penugasan partai. Partai memberikan suatu keputusan, menunjuk saya untuk melaksanakan mendampingi Anies, ya gitu. Tapi kita sudah optimal dan hasilnya Partai Nasdem naik 10 kursi. 10 kursi ya, dari 56. Pokoknya dari 59, sekarang kan 59 ya. 69. Ya. 10 kursi luar biasa itu. Ya. Saya kira bukan tidak, bahkan seperti Gerindra sebenarnya turun ya. Ya. PDIP turun. Ya, jadi sebuah partai yang mengusung Anies itu naik. Ya. Artinya tidak bisa kita pungkiri bahwa partai-partai itu mendapatkan efek positif, efek ekor jas atas pengusungan terhadap Anies. Iya. PKS, PKB dan Nasdem. Gitu. Ya itu memang kenyataan ya. Ya. Artinya insting politik Pak Surya tidak salah. Untuk kepekaan. Iya. Itu Pak Surya memiliki itu kan. Ya mungkin problemnya adalah sedikit ada persoalan dengan Pak Jokowi aja ya. Bagaimana itu kita melihatnya? Di sisi lain gini, saya tahu apa komitmen yang mereka bangun, tapi pada sisi kepartaian Pak Surya memperlihatkan independensi dia sebagai ketua umum partai, bahwa sebagai ketua umum dia punya hak, dia punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan dia usung. Tapi menjadi masalah kalau kemudian sebelumnya ada komitmen. Kita tidak tahu. Karena ketika penutupan kongres itu, walaupun saya tidak hadir, mengganggu perasaan saya ketika Pak dalam koran Tempo atau beberapa media mengatakan, Pak Jokowi mengatakan begini, dan Bang Surya susah. Hari ini jabatan, besok minggu depan berubah. Ya kan gitu. Ya. Jadi ini kan jadi hubungan mereka itu pasang surut. Tapi saya sekali lagi melihat itu pada sisi
kepartaian, kepentingan partai, Pak Surya sudah melakukan hal yang betul. Ya, independensi. Ya, independensi. Tapi di sisi lain kita tidak tahu ada komitmen atau tidak apa, karena sejatinya memang ketika kemudian karena kita masih terikat dalam satu koalisi, ya, tahun bersama-sama, jangan nanti dipandang bahwa setelah tidak lagi berkuasa Pak Jokowi kita lepekin. Ya. Kan nggak bisa begitu. Ya. Atau karena Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, dan tidak penting lagi dia aja diskusi. Dulu dipuja-puji banyak. Ya. Nah itu mungkin yang membuat Pak Jokowi agak, tapi hubungan itu kan hubungan mereka pasang surut. Iya. Biasalah. Ya saya berharap komitmen yang dulu Pak Surya ajarin ke kita bahwa Jokowi itu adalah orang yang luar biasa, sahabat Partai Nasdem, itu dipidatokan di beberapa kesempatan bahwa Pak Jokowi sahabatnya Partai Nasdem. Iya. Mudah-mudahan setelah Pak Jokowi tidak presiden, tetap menjadi sahabat. Iya. Bahkan mungkin lebih dekat lagi. Iya, berharap seperti itu. Iya. Jangan kemudian setelah, karena nanti kalau tidak lagi menjaga hubungan itu nanti dianggap kita hanya dekat karena kepentingan.